Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung disampaikan pada kolom chat. Untuk nanti selanjutnya akan kami bantu sampaikan kepada Pak Iwan. Baik Pak Iwan, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama berpuasa, bagaimana cara kita untuk mengkonsumsi AG, Algati, AK, Kopi Love, dan juga madu sinta agar kita tetap sehat dan bugar selama berpuasa, Pak? Ya, pada waktu puasa itu yang utama adalah AG sereal sebelum sahur, berarti waktu kita sebelum makan sahur ya, minum AG dulu, kasih kurma boleh, atau kasih madu sinta dalam AG itu diminum. Nah, kemudian makan, kemudian setelah makan minum Algati, kalau masih haus boleh tambah air. Nah, kemudian bagaimana jika kita mau menambahkan AK, jika AK kan untuk persendian ya, persendian untuk tulang, maka AK boleh dicampurkan di AG. Jadi AG sama AK campur aja, kemudian kasih air panas, karena AK sudah sedikit manis, boleh nggak usah kurma, tapi jika mau kurma, tambahkan juga nggak ada masalah. Jadi dicampur aja AK sama AG, nah setelah itu makan. Kalau Kopi Love, itu boleh diminum juga. Saya kalau memang pingin kopi ya, biasanya saya minum malam hari saya minum. Tapi boleh pada waktu puasa, waktu sahur ya, itu dicampur dengan Algati. Jadi Kopi Love kasih Algati campur aja, kemudian kasih air panas minum. Tapi jika memang bapak ibu tadi bisa minum dua-duanya terpisah, itu juga boleh, nggak ada masalah. Saya memang khawatir kalau pada waktu kita minum Kopi Love, Algati dipisah, kan perut ini penuh dengan air ya. Makanya kita bijak, kita supaya ringkas, maka Algati boleh campur sama Kopi Love, kasih air panas. Ya demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Untuk selanjutnya Pak, jika mengkonsumsi AT atau Algati setelah makan, nah itu apakah langsung bisa dikonsumsi atau menunggu diberi jarak waktu dulu berapa menit? Ya. Algati boleh diminum setelah makan, langsung juga boleh, dikasih jarak juga boleh. Jadi dia tidak ada masalah dengan, yang penting Algati adalah karena dia masih ada rosella, sedikit asam, makanya pokoknya setelah makan, artinya perut sudah terlapisi. Bahkan kadang kalau saya pas cepat-cepat ya, minum AG sereal, kemudian saya nggak sempat makan, saya minum Algati, begitu. Yang penting perut kita sudah dilapisi oleh sesuatu. Jadi nggak ada aturan yang baku, karena kita cek selama ini nggak ada pengaruhnya antara AT diminum setelah makan langsung atau tunggu jeda, itu nggak ada pengaruhnya. Baik Pak, mungkin jika ada penderita diabetes atau mungkin penyakit hipertensi atau mungkin yang lainnya, kan beliau biasanya mengkonsumsi obat Pak. Jadi setelah makan mengkonsumsi obat, baru minum Algatinya diberi jarak 30 menit. Nah, biasanya kebanyakan orang ini mengalami kesusahan Pak jika setelah sahur. Nah, apakah boleh misalkan minum Algatinya 1 kali sehari atau mungkin bagaimana? Ya, pada saat minum, terutama pasien diabetes ya, Bapak Ibu saya harapkan sering cek gula darah. Karena pada saat kita minum AG sereal, terus kemudian lambung itu bagus, maka terjadi peningkatan kepekaan sel dari insulin. Nanti pada saat siang hari segera tes gula darah berapa, karena gluconeogenesis ini akan merubah gula-gula dalam darah itu akan dipakai oleh sel. Jika selnya sudah peka dari insulin, maka pada saat itu akan terjadi turunnya gula darah. Hati-hati, begitu gula darah turun maka obatnya mulai dikurangi. Itu poin pentingnya. Algati boleh pada saat diabetes sekali sehari boleh. Yang penting AG itu 2 kali sehari. Pastikan AG itu minum. Obat tetap diminum tapi dengan sering cek gula darah. Kalau hipertensi masih tidak terlalu cepat penurunannya, butuh waktu dia beberapa saat. Jadi cuman tetap sering cek tensi ya. Kalau mulai turun tensinya maka berarti sudah mulai banyak plaknya mulai hilang, berarti ada mulai sembuh.
Jadi demikian kalau Bapak Ibu waktu gula darah mulai turun, obatnya kurangi, berarti Ibu sudah mulai kepeka selnya dari insulin, sehingga tanda bahwa Ibu insya Allah, Bapak Ibu insya Allah mulai sembuh. Yang penting kontrol obatnya. Obatnya mulai, kalau gula darah mulai turun, maka obat mulai dikurangi pelan-pelan, termasuk insulin pun pelan-pelan dikurangi. Yang kita inginkan adalah kita sembuh kan, bukan setiap hari minum obat gitu kan. Jadi dengan sarana puasa yang kami sampaikan tadi di depan adalah suatu sarana yang atau waktu yang harap dimanfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan penerapan konsep Karnus ini, diabetes, hipertensi, stroke akan lebih cepat membaik. Ya demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah yang dimaksud dengan makanan manusia itu bagaimana Pak? Ya, baik. Jadi kalau di dalam konsep Karnus yang kami pelajari itu adalah sampai ke tingkat metabolisme sel. Jadi kalau kita makan makanan sesuatu, dipecah oleh lambung, kemudian dibawa oleh darah. Nah, jika makanan tadi sulit dipecah di metabolisme dari darah ke dalam sel, maka itu bukan makanan manusia. Apa aja itu? Yang pertama adalah dari golongan minyak yang dirubah molekulnya. Minyak cair dirubah menjadi padat. Hidrogenasi misalkan. Karena kita nggak tahu pada saat hidrogenasi itu bukan cuma pemecahan rantai karbon dari dua menjadi satu tunggal, bisa terjadi polimerisasi. Dan itu sangat sulit dipecah oleh sel kita. Biasanya itu apa produknya? Krimer, ya, bentuk krimer. Atau kalau beli makanan sesuatu, cek apakah ada kata-kata non-dairy creamer. Nah, itu biasanya terbuat dari minyak yang dimodifikasi. Kita di sini bicara tentang kesehatan ya. Jadi saya fokus ke keilmuan. Jadi itu sebenarnya dihindari. Pokoknya setiap kali Bapak Ibu beli sesuatu, cek di situ. Jika itu dimakan, maka kurangi yang banyak mengandung non-dairy creamer. Kemudian sebisa mungkin hindari makanan yang mengandung pengawet, pewarna. Saya yakin bahwa kita semua tidak bisa menghindari 100%. Tapi kalau kita bisa memahami ini, maka kita malah memilih gitu. Oh, sehari ini makan snack yang banyak flavornya. Oh, besok enggak, janganlah. Gitu kan ya. Jadi kita mulai mengatur makanan kita. Ini tadi. Kemudian makan makanan yang sangat-sangat pedas. Jadi hindari makan makanan yang sangat-sangat pedas. Sehingga itu bisa merusak lambung kita. Kemudian makan makanan yang keras. Karena lambung kita ini kalau makanan kita itu keras, seperti marning yang keras ya, snack yang keras, itu akan di lambung itu bisa mengiritasi di lambung kita. Jadi itu yang kita harus pelajari, jangan sampai kita suka makan makanan yang bukan makanan manusia, semacam itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk yang selanjutnya Pak, pada saat berpuasa, kebanyakan ini berat badan tidak stabil Pak. Walaupun berpuasa bisa jadi berat badan juga malah naik. Nah, kira-kira aktivitas apa saja yang bisa mendorong pembakaran lemak dalam tubuh, dan juga bagaimana nih penerapan konsep Karnus untuk mengantisipasi naiknya berat badan saat puasa ini? Ya, jadi begini. Kita seringkali terjebak dalam suatu pemikiran yang kurang tepat. Jika Anda berolahraga dengan bagus, dengan keras, maka Anda akan bagus, akan sehat ya. Nah, ini yang kita perlu koreksi. Jadi pada saat kita berolahraga, ingat pada saat olahraga itu sel itu butuh makan loh. Kita paksa dia lari, kita paksa dia treadmill, sepeda goes sekian puluh kilometer. Sel butuh makan loh. Dan makanan sel itu adalah, kalau sel otot, energi paling besar itu dari jenis lemak. Tapi ingat, sel tidak bisa makan trigliserid. Sel hanya bisa makan asam lemak. Dan pemecahan trigliserid menjadi asam lemak itu terjadi di dalam darah. Singkat cerita, pada saat pemecah trigliserid jadi asam lemak itu dipecah oleh enzim lipase, dan enzim itu dihasilkan dari asam amino,
Asam amino yang diperoleh dari makanan yang kita makan yang dipecah oleh asam lambung. Makanan yang menjadi sumber asam amino adalah makanan berprotein, daging, tahu, tempe dan sebagainya. Yang tinggi protein akan dipecah oleh asam lambung menjadi asam amino dan menjadi bahan baku enzim. Kalau hal itu tidak terjadi, Bapak Ibu, kita olahraga keras pun yang terjadi hanyalah penyakit nantinya. Nah, oke, kita anggap Bapak Ibu sudah menerapkan masuk anus, perbaiki lambung, makan banyak lauk, kemudian berhenti makan sebelum kenyang, ganti beras dengan beras kardus, maka ini akan mempercepat pada saat jam 12 siang sampai maghrib. Maka mau tidak mau, jika sistem tubuh ibu, Bapak Ibu tadi itu bekerja normal, ada lipasenya, kemudian selnya tidak butuh dari insulin, maka mau tidak mau sel butuh hidup, Bapak Ibu. Bapak Ibu sedikit kerja aja, sedikit jalan aja, sedikit berpikir sedikit ya, kemudian gendong anak misalkan, maka mau tidak mau sel itu akan butuh energi dan dia akan merubah lemak dalam darah, lemak dalam adipus itu akan dipecah menjadi energi. Mau tidak mau akan terjadi penurunan berat badan. Kemudian maghrib terapkan lagi, minum agi sereal, beras ganti beras karnus secukupnya, banyak lauk, sholat tarawih. Nah, dengan aktivitas seperti ini, Bapak Ibu, insya Allah kita akan turun berat badannya dengan sehat. Yang kegemukan akan turun, yang kurus akan naik. Jadi ini akan ditemui di dalam fase kanus. Di kita tidak ada mengenal pengurusan, tapi kita kembali ke proporsional. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Yan. Mungkin apakah ada saran untuk olahraga yang dilakukan itu Pak? Mungkin apakah setelah berbuka puasa atau pagi atau bagaimana Pak? Ya, kalau pada saat membakar lemak itu terjadi pada saat jam 12 siang sampai maghrib pada saat gluconeogenesis. Jadi bisa dilakukan sore. Jadi sore itu olahraga, gitu ya. Saya sore kalau saya dalam konteks ini dalam puasa itu sore. Jadi sore kita olahraga jalan-jalan aja, terserah olahraga apa terserah. Yang penting jangan diforsir, santai aja. Wah keringat nanti buka puasa. Kalau pagi saya khawatirkan kalau pagi olahraga itu energi kita yang untuk jam 12 siang itu sudah habis nantinya. Lebih baik pagi itu aktivitas ringan aja. Nah sore kita pakai untuk olahraga. Saya kira demikian. Oke, baik Pak. Jadi walaupun puasa kita tetap berolahraga untuk menunjang agar tubuh kita tetap sehat juga Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, jika untuk pasien asam urat, bagaimanakah cara untuk konsumsi AGAT-nya Pak? Minumnya berapa kali? Ya, kalau untuk asam urat ya ini momennya yang pas. Jadi asam urat terjadi akibat sel kelaparan sehingga banyak mati. Kemudian matinya itu akhirnya terdegradasi menjadi tumpukan asam urat karena asam urat hanya bisa dikeluarkan lewat urin dan ginjal itu punya kapasitas maksimal per hari untuk mengeluarkan asam urat. Jika jumlah kematian sel lebih tinggi dari jumlah asam urat yang bisa dikeluarkan oleh ginjal, maka terjadi penumpukan. Nah, kita harus tahu kenapa kok mati selnya, gitu kan? Pertama, kemungkinan akibat kelaparan, artinya metabolisme nggak jalan. Yang kedua, akibat bisa jadi terjadi sel abnormal kayak kanker, kista, tumor, tinggi asam uratnya. Yang ketiga dari makanan. Kalau dia banyak sekali makan makanan yang mengandung DNA. Nah, saya kira makanan ini yang terakhir aja lah. Nah, terus bagaimana solusinya? Ini momen yang tepat. Jadi tetap minum agi sereal sebelum sahur. Kemudian makan secukupnya, ganti beras dengan beras kanus. Kemudian algatinya satu saset aja setelah nanti menjelang subuh itu minum algati, encer aja, puasa. Maghrib sama maghrib. Jalankan pada waktu kita buka puasa hal yang sama, maka nanti insya Allah asam urat, tekanan darah, diabetes dan sebagainya akan turun. Nah, kecuali kanker tidak semudah itu, butuh waktu, tapi percayalah dalam puasa ini adalah momen yang tepat untuk kita mengembalikan fungsi tubuh kita, termasuk dalam kasus kanker.
Ya demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah penyebab beberapa konsumen menjadi sembelit atau mengalami sembelit setelah meminum AG ataupun Algati ataupun AK ataupun jenis kolagen lainnya? Karena begitu stop mengkonsumsi AG dan kolagen lainnya, konsumen ini tidak mengalami sembelit lagi Pak. Ya. Jadi di dalam AT itu memang tinggi green tea. Bisa menjadi pada beberapa kasus pada orang yang sensitif dengan green tea itu memang ada semacam agak sulit buang air besar. Kalau AG saya belum pernah menjumpai ya, sangat sedikit sekali AG itu dia ada problem sampai ke sembelit. Tapi intinya begini, orang yang mudah sembelit itu terjadi ketidakseimbangan antara serat dengan zat lainnya. Biasanya ini pada mereka yang ada problem di lambung. Jadi lambung itu ya, kalau ada nasi, ada lauk, ada sayur dipecah, maka nasinya itu akan menjadi glukosa masuk dalam darah, kemudian lauknya juga masuk dalam darah. Tetapi jika lambung itu netral, ada masalah, maka yang masuk ke dalam sebesar itu adalah zat yang sebenarnya makanan. Jadi bisa bayangkan, kalau yang masuk itu dalam bentuk daging, dia itu punya volume yang apa namanya, yang kecil, sehingga dia nempel-nempel di dalam seluruh dinding usus. Nah, kita akan sembelit di situ. Nah, dengan perbaikinya lambung tadi, maka zat yang masuk dalam sebesar itu adalah mayoritas grupnya serat, dan dia volumenya besar, sehingga mudah untuk dikeluarkan. Kalau sedikit, jadi volumenya sedikit tapi banyak, jadi sedikit nempel semua, volumenya kecil, maka kita akan sembelit dan usus kita banyak masalah. Jadi selama ini yang ada masalah sembelit itu tanda bahwa pada pasien tadi atau konsumen tadi ada problem di pencernaan atau dia dulunya minum obat pelangsing. Jadi obat pelangsing itu pada saat dia berhenti, dia pasti akan sembelit karena dia sudah mencampuri urusan Sang Pencipta pada hukum yang sudah disematkan di dalam usus setiap manusia. Jadi usus itu akan, kita kan BAB, itu jika usus itu sudah penuh isinya. Ada orang yang kena obat pelangsing, dikasih perintah, pokoknya penuh tidak penuh, maka dibuang makanannya. Jadi si usus tadi sudah terbiasa diperintah, nggak ada perintah lagi karena obatnya dihentikan, maka dia akan sembelit. Nah, pada mereka yang ada historis pernah minum obat pelangsing, apapun obatnya, mau herbal, mau obat sama saja, yang men-trigger ke arah BAB, maka butuh waktu untuk pengembalian fungsi tubuhnya dia. Dan ini perlu perjuangan dan perlu kesadaran, tapi insya Allah dengan pengembalian sistem bisa dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Makanan apa yang mengandung DNA itu seperti apa Pak? Atau mungkin ini yang dimaksud makanan yang dapat membantu memperbaiki DNA dalam tubuh? Ya, jadi begini. DNA itu ada dalam sel. Jadi kalau ada kita cek kayak gini ya, kita cek tubuh, kita menyembelih kambing. Bagian organ yang sangat rapat dengan sel itu, atau bagian tubuh yang sangat rapat dengan sel itu adalah organ. Sedangkan daging itu selnya besar-besar, sehingga kalau kita cek dalam 1 cm atau 1 iris begini, itu kita hitung selnya tidak banyak. Kalau jeroan dalam satu luasan segini, maka jumlahnya sangat banyak. Jadi seperti jumlah penduduk di Jawa dengan jumlah penduduk di Pulau Sumatera per meter persegi. Nah, kalau organ, karena dia bekerja, maka jumlah selnya sangat rapat. Kalau daging itu seperti jumlah penduduk di luar Pulau Jawa negara kita, itu sangat sedikit. Tapi satu orang bisa menguasai banyak lahan, gitu ya. Nah, pada saat kita makan makanan yang banyak DNA, otomatis DNA itu ada 2 jenis basa.
purin dan pirimidin. Ya. Yang purin ini harus dipecah oleh tubuh kita, sel kita, menjadi ujung-ujungnya menjadi asam urat tadi dibuangnya. Jika kita makan terlalu banyak jeroan tadi, maka jumlah DNA yang masuk ke dalam darah kita itu tinggi dari makanan tadi. Mau tidak mau, jika berlebih akan dibuang menjadi asam urat. Gitu. Jadi itu definisi dari makanan yang tinggi DNA, yaitu makanan-makanan yang tinggi jumlah selnya. Kita makan. Apa contohnya? Jeroan tadi. Kemudian jeroan itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu ada organ. Jadi organ dari suatu hewan yang kita makan, mulai jantung, ginjal, usus ya. Pokoknya organ. Dia bekerja dia. Kemudian di tanaman itu dalam bentuk biji-bijian, karena dia digunakan sebagai untuk sebagai embrio nantinya untuk reproduksi. Maka itu yang perlu kita agak hati-hati. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, Pak Iwan, di kaki saya ada mata ikan, tapi sampai sekarang belum sembuh juga. Saya baru 1 minggu mengkonsumsi alga series dan saya juga ada riwayat diabetes dan baru 2 bulan ini sudah diamputasi jempol kaki kanan saya. Mata ikan ada di jempol kaki sebelah kiri. Nah, bagaimana Pak penerapan konsep Karnus untuk penanganan keluhan saya ini? Ya, jadi kalau diabetes, karena Bapak baru seminggu ya, jadi sabar Pak, insya Allah 3 bulan akan beres. Tapi dengan adanya puasa ini, insya Allah dipercepat itu kesembuhannya. Jadi diabetes itu adalah karena kebudekan sel dari insulin. Jadi sel tubuh Bapak itu tidak peka dari insulin. Atau kata orang Jawa ya, budek ya. Kita perlu pelajari. Pada saat darah membawa gula, ketemu sel, maka Allah membuat satu skema. Sel, kamu bisa makan darah dari gula jika ada perintah dari insulin. Nah, diabetes itu Bapak Ibu, selnya budek dari insulin. Diketuk 1 insulin tidak cukup, butuh 2 insulin, butuh 5 insulin, butuh 7 insulin. Akhirnya yang bikin insulin capek gitu. Dia mati sebelum waktunya. Akhirnya diabetes. Nah, terus bagaimana? Kita harus perbaiki kebudekan sel dari insulin. Apa caranya? Ternyata yang membuat budek sel itu adalah suatu zat dari lemak yang gagal di metabolisme oleh tubuh Bapak tadi. Nah, segera perbaiki. Yang kita lakukan pada saat puasa adalah kita membakar lemak tadi dalam darah yang membuat budek dari sel dari insulin menjadi energi. Lama-lama pelak itu akan habis, sel Bapak akan peka dari insulin, maka diabetes Bapak akan sembuh, termasuk mata ikan tadi. Jadi itu sambungan dari diabetes. Jadi termasuk luka gangreng pada diabetes itu adalah sel kelaparan massal. Dia mati massal. Tidak mampu diregenerasi, akhirnya terjadi infeksi, mudah-mudahan dipotong. Nah, kalau Bapak tidak melakukan skema perbaikan metabolisme tingkat sel, maka diabetes insya Allah tidak akan pernah sembuh dan akan makan banyak keluhan-keluhan lain dan bisa menjadi banyak penyakit. Maka ini momennya Bapak Ibu. Bapak terapkan aja, minum AG sebelum pada sahur ya. Kemudian yang tadi saya sebutkan, untuk obatnya tetap diminum. Sementara pakai insulin, tetap pakai insulin jika Anda pakai insulin. Tetapi sering cek gula darah. Pada saat gula itu mulai turun, maka itu sudah mulai peka dengan insulin, sehingga Bapak mulai turunkan obatnya. Pelan-pelan Pak ya. Biasanya seminggu sudah mulai turun, biasanya. Seminggu 2 minggu mulai turun obatnya. Tetap AGAT jangan ditinggalkan. Saya sarankan Bapak segera ganti nasi dengan beras Karnus. Ini momennya untuk mempercepat kesembuhan. Saya demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk selanjutnya, apakah mengkonsumsi alga tea dan juga AG sereal ini akan menimbulkan ketergantungan atau ketagihan, Pak?
Ya, saya ada cerita. Bisa Bapak Ibu cek video Pak Tumino. Video Pak Tumino ini adalah beliau sakit diabetes, kemudian ada luka di tulang belakang sini. Jadi namanya dekubitus. Jadi di tulang belakang itu ada luka sedalam segini dalamnya. Kalau tadi Bapak tadi sebenarnya diamputasi di jempol, bayangin ada seorang diabetes, lukanya itu di punggung di belakang jantung sini, sedalam 1 jari. Kira-kira di mana diamputasinya? Nggak mungkin ya. Kalau diamputasi pasti akan meninggal. Dia perbaiki konsep kanus, alhamdulillah 3 bulan itu sembuh lukanya, kemudian 8 bulan sembuh diabetesnya. Setelah itu ternyata dia nggak minum lagi. Dia minum lagi kalau dia kambuh lagi, mulai nggak enak minum lagi. Tapi ya itu tanda nggak ketergantungan. Kalau ketergantungan, Bapak Ibu stop 1 hari langsung sakit. Nah, kami harapkan yang kita lakukan adalah pengembalian sistem, bukan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan pokoknya turun gula darah. Enggak begitu. Kita lakukan the whole system, semua sistem diperbaiki, kemudian sembuh, kemudian kita pandu di konsep kanus ini adalah cara hidup yang baik bagaimana Anda lakukan. Begitu. Jadi nanti AGAT kalau sudah sembuh ya cukup perawatan saja, 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, gitu kan, nggak apa-apa. Yang jelas keilmuannya yang penting Bapak Ibu paham di situ. Saya demikian. Melanjutkan yang tadi Pak, untuk yang mata ikan, apakah artinya itu tidak perlu membeli obat lain untuk mengobati mata ikannya? Kalau itu nanti, karena ini kan kita nggak tahu seperti apa mata ikan tadi, gimana apa namanya, bagaimana kondisinya, nanti bisa dikonsultasikan lebih detail dengan medical kami di grup Konsulkanus ya. Kalau bisa kirim datanya di situ, sehingga kita bisa melihat apakah perlu obat tambahan lagi atau tidak di sana. Yang penting kita fokus ke diabetesnya. Jika diabetes sudah beres, sel bisa metabolisme bisa berjalan lagi, maka masalah mata ikan itu akan beres lagi di sendiri gitu. Saya demikian. Baik, tadi disebutkan dalam salah satu materi Pak Iwan adalah kelainan sel adipos. Apakah yang dimaksud dengan kelainan sel adipos ini, Pak? Saya tidak bicara kelainan sel adipos ya. Oh. Mungkin terjadi, jadi gini, sel adipos adalah ada sel yang bisa menyimpan cadangan lemak. Jadi pada saat tubuh kita makan gula, kemudian atau lemak ya, gula berlebih pun jika berhasil masuk dalam sel, jika orang tadi tidak bekerja, tidur ya, maka akan menjadi lemak adipos di gudang sel. Gitu. Nggak masalah itu cadangan makanan, gitu kan. Nanti itu dipakai pada saat kita puasa, kita kelaparan, sekarang kita olahraga keras, itu dipakai cadangan itu. Saya demikian. Oke, baik Pak Iwan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah mengkonsumsi madu sinta dapat dikonsumsi oleh pria juga, dan sebaliknya apakah kopi love juga bisa dikonsumsi untuk wanita? Dan apakah manfaat dari penggunaan krim pasutri? Ya, oke. Jadi madu sinta apakah boleh dipakai untuk pria? Boleh. Saya sering juga minum madu sinta. Saya campur dengan kopi love. Rasanya enak sekali dan cepat efeknya juga. Kemudian apakah kopi love bisa diminum oleh ibu-ibu? Juga boleh, nggak ada masalah. Karena sebenarnya yang kita berikan di dalam ingredient tadi itu adalah ingredient suportif, dan dia tubuh kita akan menggunakan sesuai peruntukannya, begitu. Jadi boleh diminum oleh kedua belah, baik pria atau wanita. Kemudian untuk krim pasutri ya? Ya. Jadi krim pasutri memang itu ada penjelasannya di video kami. Ya, kalau lebih detail silakan dilihat video itu. Intinya begini, kita mengoptimalkan fungsi
skema seksual yang sudah diberikan Sang Pencipta pada tubuh kita. Jadi kita optimalkan di situ, baik dari dalam maupun stimulus dari luar, yang ujung-ujungnya adalah kedua pihak akan mendapatkan suatu kegiatan seksual yang sangat diinginkan oleh kedua belah pihak. Intinya membuat pasien ini akan lebih baik, lebih harmonis ya, dengan tanpa memaksa memacu kinerja tubuhnya. Karena banyak sekali sekarang kita temui seseorang ingin sehat, ingin kuat, seorang laki-laki minum obat kuat yang akhirnya jantung dan ginjalnya kena. Nah, di kami tidak begitu. Kami betul-betul arahkan ke pasangan ini menjadi pasangan yang sehat, kemudian sakinah juga, dan bahagia tanpa memacu fungsi tubuhnya dia. Demikian. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir Pak Iwan. Baik Bapak Ibu juga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan dan belum sempat terjawab pada sesi ini, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi admin kami ataupun juga pengundang Bapak Ibu untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi launching produk makanan pertama di Toko Karnus. Nah, untuk kali ini saya persilahkan kepada Pak Iwan untuk memberikan persembahan atau menjelaskan tentang apa produk makanan pertama yang akan di-launching oleh Toko Karnus di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu, untuk ini mohon untuk Bapak Ibu tetap stay tune dan juga tetap mengikuti acara hingga akhir, sehingga nantinya akan mendapatkan informasi tentang produk-produk makanan yang sesuai dengan konsep Karnus dan akan segera launching di Toko Karnus. Baik, kepada Pak Iwan kami persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi dalam bulan Ramadan ini banyak sekali ide-ide baru yang kami bikin untuk melengkapi bagaimana kita bisa hidup sehat dengan sesungguhnya. Jadi setelah kita berbagi sistem kita, maka kita butuh makanan. Jadi saat ini kami ke depan ingin membuat makanan-makanan yang sesuai konsep Karnus. Jadi sesuai tubuh manusia. Kita pelan-pelan akan memberikan ke masyarakat supaya apa sih makanan yang sehat itu, apa contohnya, dan bagaimana solusinya. Nah, pada malam ini kami akan mengenalkan yaitu jenis-jenis sambal, tapi sambalnya tidak terlalu pedas. Yang kami setting, sambal ini bisa menjadi alternatif kita untuk makan dengan jumlah protein yang cukup. Jadi seandainya kita lagi terburu-buru, maka dengan sambal yang kita ada sambal cumi, kemudian cumi ada dua ya, sambal hijau cumi dan sambal merah cumi, dan kemudian ada sambal teri di sini. Jadi kami kombinasikan antara protein dari hewani dengan sebagian dari nabati, yang juga ada bumbu-bumbu alami yang ada dalam sambal ini, yang kami setting cocok untuk kita gunakan sebagai makanan tambahan pada menu kita. Dan produk-produk ini tidak menggunakan bahan pengawet, tidak pakai bahan pewarna. Dan yang paling penting, dia rendah minyak, jadi tidak banyak minyak. Jadi kalau kita lihat sambal-sambal di luar sana, jumlah minyaknya sangat banyak sekali, sambalnya di bawahnya, jadi separuhnya. Nah, di sini kita sangat sedikit minyaknya. Harapan saya dengan tinggi protein dalam sambal ini, maka Bapak tinggal tambah nasi, tambah sayur dengan proporsi yang cukup, insya Allah cukup untuk diet secara konsep Karnus. Kemudian saya juga sering saya sampaikan bahwa kita jangan makan makanan yang mengandung minyak yang dihidrogenasi. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bahan baku kue, itu ada semacam kayak mentega atau margarin yang menggunakan minyak-minyak tadi yang hidrogenasi. Terus akhirnya saya makan apa? Terus saya untuk anak saya bagaimana untuk bikin
makanan kue untuk anak saya, atau saya sendiri saya penggila roti gitu kan ya. Bagaimana? Makanya saya bikin, kemarin saya agak iseng-iseng juga ya. Saya bikin namanya pizza. Nah, pizza ini, tapi ini hanya tersedia di sekitar Sidoarjo aja. Sidoarjo sama Surabaya. Nah, pizza ini memang kita setting, dia tidak menggunakan margarin. Kita menggunakan minyak kedelai ya. Pure minyak kita pakai sebagai pengganti margarin. Kemudian ada kolagennya. Jadi dalam roti pizza ini menggunakan bahan baku rotinya itu ada kolagennya sebagai pengganti margarin. Nah, kolagen sangat manfaat untuk tulang kulit sendi. Jadi makan roti, makan pizza tambah cantik dan ganteng gitu ya. Sekaligus sebagai makanan sehat. Kemudian bahkan sampai sausnya pun kami nggak pakai saus-saus yang jadi. Kita bikin semua dari tomat, kemudian kita blend. Jadi kami sudah mengharamkan namanya pengawet di sini. Pewarna, perisai, tidak ada. Jadi sangat cocok bagi Bapak Ibu yang bingung mencari, saya ingin makan kue, ingin makan roti, tapi dan saya ini sedang sakit kanker, sakit diabetes dan sebagainya. Saya ingin makanan yang sehat gitu. Nah, kami berikan di sini. Dan insya Allah nanti ke depannya kami berusaha untuk membuat produk kue ini menjadi produk-produk yang frozen, sehingga nanti bisa dijangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi itu nanti Bapak Ibu. Yang jelas sekarang kami sediakan untuk Surabaya, Sidoarjo, untuk kue, untuk rotinya. Kalau untuk sambalnya, kami bisa kirim ke seluruh Indonesia. Tapi masih nunggu proses produksi dulu. Jadi insya Allah akan kami launch di dalam Toko Karnus. Jadi ada tokokarnus.com sekitar dalam waktu dekat untuk sambal dan pizza. Jadi sambal bisa untuk seluruh Indonesia, kalau pizza hanya ada di Sidoarjo dan Surabaya. Saya kira demikian. Semoga produk ini bisa diterima oleh Bapak Ibu dan bisa menjadi tambahan menu selama kita puasa. Dan insya Allah apa yang kami berikan, kami setting dalam produk ini adalah produk yang sesuai dengan tubuh kita dan akan manfaat untuk tubuh kita. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya mengenai produk-produk baru, produk makanan yang baru launching di Toko Karnus. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, dapat langsung menghubungi admin kami dan ataupun menghubungi pengundang Bapak Ibu sekalian untuk nantinya akan dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Baik, kepada Pak Iwan, saya persilakan untuk memberikan prakatanya pada acara hari ini. Baik Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi di pembahasan tentang puasa dan juga tentang lambung sudah kami tulis dalam majalah yang baru, yaitu di sini ada gangguan lambung adalah ibu dari berbagai penyakit. Nah, penjelasan tadi yang saya jelaskan tadi adalah bisa lebih detail ada dalam majalah ini dan insya Allah akan terbit dalam sekitar minggu depan dan bisa dibeli di Toko Karnus. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu yang ingin menjelaskan konsep Karnus, nanti ada visual aid. Jadi ini wajib dimiliki oleh para pendekar. Boleh Bapak Ibu yang mau memilikinya. Ini lengkap dalam bentuk visual. Semua konten, semua materi yang selama ini saya sampaikan bisa Bapak Ibu pelajari dan mudah dijelaskan kepada orang lain. Nah, pada saat bulan Ramadan ini, semoga semua yang kita kerjakan bisa diterima oleh Sang Pencipta sebagai amal kebaikan. Dan kita jadikan puasa Ramadan pada 1442 Hijriah ini adalah kita usahakan menjadi puasa terbaik. Kita siapkan mulai besok pagi, kita siapkan fisik kita, tekad kita, sehingga kita selama Ramadan bisa meraih semua kebaikan dan janji Allah yang sudah diberikan kepada kita untuk kita raih. Sehingga kita pada saat Idul Fitri nanti menjadi orang yang kembali ke fitrah. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan. Terima kasih atas joinnya pada acara kita malam hari ini. Demikian,
Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.